keteledoran Jokowi tanda tangani Undang-Undang Cipta Kerja yang terdapat kesalahan tak dapat diterima dan dapat dibatalkan. Sehingga jika buruh atau pihak lain menggugatnya, maka dipastikan Jokowi bakal kalah. Seperti dilansir CNN Indonesia, mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna menilai bahwa kesalahan dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat diterima. Menurutnya, kelalaian saat Presiden Jokowi menandatangani aturan sapu jagat tersebut bertentangan dengan prinsip keseksamaan dan kehati-hatian dalam praktik pembentukan hukum. Tak perlu menjadi hakim konstitusi untuk menilai dan mengatakan bahwa kelalaian semacam itu adalah keteledoran yang tidak dapat diterima secara politik maupun secara akademik, kata Palguna saat dihubungi cnnindonesia.com Rabu 4 November. Menurutnya, kondisi ketidakhati-hatian tersebut sangat sulit diterima bagi negara yang menganut konsep civil law atau hukum sipil seperti Indonesia, sehingga sangat bergantung pada penalaran hukum dalam suatu undang-undang. Oleh sebab itulah, kata dia, masih dimungkinkan apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan tersebut apabila memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun menurutnya, selama ini belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut. Meskipun demikian, selama ini belum pernah ada presidennya. Namun saya yakin Mahkamah Konstitusi akan sangat berhati-hati dalam soal ini. Menurutnya, jika suatu aturan sudah diundangkan dan diberi nomor, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki naskah tersebut selain melalui proses revisi undang-undang perubahan melalui forum resmi antara DPR dan pemerintah. Namun demikian, dalam prosesnya, pengujian di Mahkamah Konstitusi masih sangat dimungkinkan karena objek hukum tersebut telah sah secara konstitusi. Kalau sudah diundangkan, berarti sudah sah menjadi objek pengujian konstitusionalitasnya, baik proses pembentukan maupun materi muatannya. Tidak perlu menunggu revisi. Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Situs setnek.go.id mengunggah salinan undang-undang berjumlah 1187 halaman itu pada Senin 2 November. Usai naskah itu diunggah, publik menemukan serangkaian kejanggalan dalam beberapa pasal yang termuat dalam belai tersebut. Pihak istana pun telah mengakui kekeliruan dalam penyusunannya. Melalui Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno, pemerintah mengklaim bahwa kesalahan tersebut tak berpengaruh banyak terhadap substansi undang-undang itu. Lebih jauh, kata Pratikno, kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi teknik penulisan. Pemerintah bersama Sekjen DPR pun disebutkan telah sepakat untuk membuat perbaikan. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan sejumlah kejanggalan meskipun telah ditandatangani Presiden Jokowi sebagai Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait hal ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan salah satu kejanggalan terdapat di pasal 53 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang diubah dalam pasal 175.6 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur soal batas waktu kewajiban pemerintah menindaklanjuti permohonan. Ayat 4 mengatur permohonan dikabulkan secara hukum jika pejabat pemerintahan tak menindaklanjutinya hingga batas waktu berakhir. Kemudian ayat 5 menyebut ketentuan lebih lanjut diatur lewat peraturan presiden. Namun ayat 5 salah merujuk ayat. Alih-alih menjelaskan ayat 4, ayat 5 justru merujuk ayat 3 yang mengatur soal sistem pengajuan permohonan secara elektronik. Ayat 5 itu harusnya merujuk ayat 4
tapi ditulisnya 3, kata B. Fitri merujuk pada 175.6 Undang-Undang Cipta Kerja kepada cnnindonesia.com Selasa 3 November. Pasal 175.6 berisi perubahan pasal 53 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. B. Fitri berpendapat beragam kejanggalan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan proses pembuatan yang ugal-ugalan. Ia menilai kesalahan-kesalahan itu bisa menggugurkan undang-undang tersebut. Ini menjadi bahan tambahan alasan layak dibatalkan menggugurkan semua Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu pasal itu enggak bisa dilaksanakan, kata B. Fitri. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober lalu. Meski telah disahkan, undang-undang tersebut kerap mengalami perubahan jumlah halaman hingga substansi. Pada saat disahkan, undang-undang itu berjumlah 905 halaman, lalu berubah menjadi 812 halaman dan 1187 halaman saat telah sampai di pihak istana. Undang-undang setebal 1187 halaman itu pun telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Sementara cnnindonesia.com telah menghubungi Sekretaris Kementerian, Sekretariat Negara Setia Utama, dan tenaga ahli kedeputian Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian, untuk mengonfirmasikan kejanggalan pasal Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang baru ditandatangani oleh Jokowi. Namun, keduanya belum memberikan respon.